Saya pakai mic ini lebih jelas dah pakai mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bil Islam wa nahana 'anil syarri wal ikhtilafi wal ikhtisam. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khairil anam شريف المقام قلوب الكلام وعلى آله وصحبه النجباء الكرام والتابعين لهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الزحام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني استودعتك ما علمتني فلقني به إذا نسيته ورده علي إذا حاجتي إليه برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين ويا مجيب السائلين. Alhamdulillah, yang saya hormati para segenap takmir Masjid Al-Ikhlas, namanya sangat bagus, Ikhlas. Mudah-mudahan ikhlas. Anggotanya ikhlas semuanya. Ikhlas hidup, ikhlas mati. Hidupnya ikhlas, sampai matinya juga ikhlas. Ya. Utamanya Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Haji Mujali. Beliau selalu sehat-sehat saja insyaallah sampai mati nanti tetap sehat. Amin. Ibu-ibu yang juga saya hormati, kalau ada ibu, ada ibunya ya. Kalau ada bapak, ada ibu, ini bahaya. Kalau ada bapak, harus ada ibu. Lebih dekat bu ke di sini bu. Lebih dekat. Maju saja maju. Lebih jelas tak pakai mic ya. Maju saja bu. Yang dihormati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang saya hormati ini Bapak Husnul. Pak Husnul ini seorang polisi, beliau masih sempat ngaji. Alhamdulillah. Ya. Syukur Pak, sampean bisa jadi polisi, bisa ngaji, Masya Allah, ini luar biasa. Tema yang saya angkat pada malam hari ini, keutamaan kegiatan aktivitas Muhammadiyah yang ada pada bulan Dzulhijjah. Utamanya yang saya bahas ini ta'zim, takrim, memuliakan dan mentakzim bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah ini termasuk bulan min asyhuril hurum. Jadi bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk bulan ini besar, bulan Asyurul Hijjah ini Pak ya. Termasuk bulan besar ini, sampai ada ulama yang mengatakan itu ya, di bulan Dzulhijjah ini ada namanya hari itu lebih afdal daripada Lailatul Qadar. Percaya semuanya? Percaya, tapi tidak banyak dibicarakan ini, terlewati. Baru dengar ya? Baru dengar sekarang. Makanya ngaji, kalau ngaji insya Allah dengar. Saya ngomong gini, ini tidak ngomong asbun, tidak asal bunyi. Tapi saya dapat kitabnya yang namanya kitab Tafsir Ibnu Katsir di situ. Ibnu Katsir, Syekh Imaduddin Ibnu Katsir Al-Mufassir Al-Mustahir, santrinya Ibnu Taimiyah, tapi jejaknya dia ikut Ibnu Taimiyah. Itu mengatakan beliau, wa faddala asradil hijjah katsirun minal ulama ala asril awakhir min Ramadan. Jadi bukan hanya mengutamakan Lailatul Qadarnya saja. Jadi banyak ulama itu yang mengatakan
awal bulan Dzulhijjah ini lebih afdal daripada 10 akhir Ramadan. Dari 1 sampai 2 berapa? 30. Itu disebutkan dalam kitab Ibnu Katsir. Lihat saja Ibnu Katsir kalau mukhtasarnya juz 2 halaman 420 kalau tidak salah. Ya, lihat di situ. Ada. Bukan kata saya, tapi kata Ibnu Katsir, Shahihul Mufassir, Shahihut Tafsir, Al-Mustahir, Al-Hafidh, ya, masuk muhaddits juga beliau itu mengatakan seperti itu. Tapi ini terlewati oleh banyak manusia karena tidak adanya penjelasan dari para ulama. Oleh karena itu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam beliau menyikapi dan mengertikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang hadis itu riwayat Muslim, hadisnya sahih. Intinya hadis begini, siyamu yaumi Arafah yukaffiru sanatan madiyatan wa sanatan mustaqbalatan. Puasa hari Arafah itu bisa menghapus dosa 1 tahun yang sudah lewat dan 1 tahun yang akan datang. Gitu ya. Mungkin sambil komplain, Pak. Pak Osno komplain, iya Kiai, kalau yang sudah lewat memang diampuni, dihapus, itu ya logis, masuk akal. Tapi yang belum dilakukan, yang mustaqbalah itu juga diampuni katanya, dihapus. Jadi puasa hari Arafah itu, Ibu, kalau dengar suara saya, Bu, nah, maju sedikit, Bu. Puasa hari Arafah 1 hari tanggal 9 itu bisa menghapus dosa 1 tahun yang sudah lewat, yang sudah kita lakukan, dan 1 tahun mustaqbalah yang belum kita lakukan 1 tahun. Besar kan? Nah, oleh karena itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam mengertikan hadis ini beliau mengatakan begini. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, juga itu disebutkan di Ibnu Katsir juz 2 mukhtasar halaman 400 lebih itu. Hadihi busra, kata beliau, ini hadis kalimat adalah sebuah kebahagiaan, liman shamahu, bagi orang yang puasa pada 9 Dzulhijjah atau hari Arafah. Busra liman shamahu, liman shamahu. Jadi ada sebuah kebahagiaan bagi orang yang puasa tanggal 9 hari Arafah itu. Wa annahu la yamutu fi dzalikal am, dan dia tidak akan mati dalam tahun itu. Jadi faedahnya menurut beliau, jaminan dari Rasulullah, orang yang puasa hari Arafah itu dia tidak akan mati pada waktu itu, di tahun itu, 1 tahun ke depan itu. Itu jaminan. Ada petunjuk tanda bahwa orang yang puasa pada waktu itu tidak mati 1 tahun ke depan, di tahun itu. Ya. Coba saja dilihat nanti orang-orang yang puasa hari Arafah ini 1 tahun ke depan belum mati. Coba lihat itu, dilihat begitu. Ya. Ya. Ini luar biasa, Pak. Ya. Oleh karena itu, mari kita bulan Dzulhijjah ini agungkan setinggi-tingginya, muliakan semulia-mulianya. Tapi kalau ulama salaf dulu itu biasanya bulan Dzulhijjah itu mengagungkan, memuliakan bulan Dzulhijjah dengan puasa. Mulai tanggal 1 sudah puasa, Pak. Bukan hanya Tarwiyah dan Arafah. Mulai tanggal 1 itu sudah puasa. Sekarang tanggal 1-nya beda lagi. Tanggal 1-nya Pak Haji ini hari Selasa ya, Pak? Ya, hari Selasa. Senin sampai.
hari Senin. Apa soalnya? Hah? Apa? Hah? Apa asal itu apa asal? Menabi Tengkula Pak. Tengkula ngalah saya situng. Saya hari Selasa. Ini apa asal Senin? Ngalah Selasa, karena kami orang NU. NU itu dari atas BB sampai ke akar rumput. Ini kamu NU ini? Intinya ada di sini Pak Beri. Hah? NU ini? NU ini pengurus NU dan juga falaknya NU. Puasanya NU tanggal 1 Dzulhijjah itu hari apa? Selasa. Hari Selasa. Muhammadiyah itu hari Senin. Saya orang NU tapi puasanya dari Senin. Kenapa? Senin kan disunatkan puasa juga. Sudah mendekati tanah ini ya harus banyak puasa lah. Biar nanti bersinar ukurannya. Semua. Ya. Semua ke mati. Tak laku malam ini. pensiun. Jadi dari tanggal 1 itu sudah disunatkan puasa Pak. Berapa? 9 hari tambah awal 10-nya itu. Apa? Awal nahar disunatkan puasa. Jadi orang kalau mau sholat Idul Adha Pak, berangkat dari rumah ke musholla atau ke masjid, jangan makan apa-apa. Jangan minum apa-apa. Disunatkan puasa di ujung siang hari Arafah itu. Sunat tidak makan apa-apa. Tapi kalau Idul Fitri itu sebelum berangkat ke musholla atau masjid, ini disunatkan makan dulu. Kayaknya yang minyak. Ako kalau laras saya tu ni, kalian aku hanya mapasa. Kalian. Betul itu. Jadi tanggal ini tidak sama Pak. Kalau sudah tanggalnya tidak sama, awal bulannya tidak sama, otomatis hari rayanya nanti tidak akan sama. Tidak akan sama hari rayanya. Beda lagi. Kapan selesainya? Sampai kiamat tidak akan sama Pak. Banyak bedanya. Kenapa? Metodologinya ya. Metodologinya lain, terminologinya juga lain. NU dengan Muhammadiyah, pemikirannya, manhajnya, mindsetnya juga lain. Makanya ijtihad yang ditimbulkan itu juga lain. Namun itu semuanya saya selaku Ketua MUI secara institusi dan juga secara pribadi mengajak kepada seluruh elemen masyarakat, khususnya di Sampang dan umumnya dimanapun berada, jangan sampai perbedaan tanggal awal bulan dan juga hari rayanya jangan sampai dijadikan khilaf, dijadikan perbedaan yang mengarah kepada perbedaan yang merugikan kita semuanya. Berbeda itu biasa, selama perbedaan itu tidak tidak mengarah ke penistaan. Tapi kalau perbedaan sudah menuju dan mengarah ke penistaan agama, itu yang tidak bisa ditoleransi. Seperti perbedaan kami di sini dengan pengasuh Az-Zaitun itu sudah berbeda dengan kami, di mana perbedaannya tidak dapat ditoleransi. Pada dengar semuanya Pak ya. Kalau selesai itu, tidak apa-apa di sini ada yang keluaran sana, alhamdulillah tidak apa-apa. Kalau mereka salah siapapun ya ayo kita tegas harus bilang salah. Walaupun bapak kita atau guru kita kalau saya sudah salah. Yang namanya Panji Gumilang itu pengasuhnya seperti itu, jelek-jelekan ulama, jelek-jelekan MUI, bahkan bilang mazhabnya mazhab Soekarno. Masa ada mazhabnya Pak Soekarno? Mazhab saya mazhab Soekarno. Itu sudah sesat seperti itu. Sesat Pak. Menyimpang. Ajarannya menyimpang dari Islam
yang benar. Sampai sholat Id itu bersama perempuan dan orang-orang Kristen juga masuk di masjidnya itu. Itu apa-apa itu. Itu namanya perbedaan yang menuju keniscayaan yang tidak dapat ditoleransi. Nah, di sini kita dengan Muhammadiyah ini berbeda, tapi perbedaannya masih dapat bisa ditoleransi. Jangan sampai yang Muhammadiyah hari raya hari Senin, hari apa? Hari Rebo, yang NU hari Kamis. Jangan saling menjelekkan satu dengan yang lain. Semuanya benar menurut orangnya masing-masing. Begitu ya. Punya kami benar, punya mereka salah kata sampean, tapi belum tentu salah. Gitu kan? Tapi kami yang punya kami yakin benar. Gitu kan? Keyakinan itu yang penting. Tapi jangan sampai menjelek-jelekan punya orang. Berbeda itu penting, Pak. Berbeda itu penting. Berbeda dan perbedaan untuk menuju dinamika itu penting. Sampean tahu enggak yang namanya rujak? Tahu rujak Pak Husnul? Hah? Pak Haji tahu rujak? Rujak itu kalau yang diolah itu hanya kacang, kemudian lontong, kasih garam sedikit, dah enak Pak. Tapi harus diolah dengan bermacam-macam bentuk, macam-macam sayur, macam-macam apa semuanya, ada kacang, ada petis, ada sayur, ada cambah, ada ini dan itu, semuanya diaduk jadi satu, akhirnya disatukan gini, disatukan semuanya, dimakan, Masya Allah, enak ya. Siapa yang tidak mau rujak? Semuanya mau rujak, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya mau rujak. Hanya orang sakit mungkin yang tidak mau. Ya Pak ya. Jadi orang yang bikin rujak itu Pak, yang bikin rujak tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk supaya orang yang makan seleranya itu enak. Kan begitu. Nah, makanya mari jadikan perbedaan ini untuk menuju ke enakan, ketenangan, kondusivitas. Jangan sampai dibuat ajang konflik. Seperti dulu yang sudah saya cerita di sini bahwa ada salah satu ASN di Jakarta, termasuk pengurus BRIN, itu termasuk peneliti ya. Masya Allah, yang punya negara di daerah negara itu mengatakan bahwa yang hari raya hari apa itu kemarin, hari Sabtu, Jumat ya, Jumat dengan apa itu? Hari raya kemarin, Idul Fitri itu Jumat dengan Kamis. Bukan Pak, Sabtu Pak. Sabtu Jumat ya. Lebih awal. Hah? Lebih awal kalau kita Jumat. Nah iya, Sabtu dengan Jumat, NU-nya Sabtu, Jumatnya apa? Muhammadiyahnya Jumat. Lebih awal. Iya. Nah itu jangan sampai yang hari raya Sabtu jangan menjelek-jelekan yang Jumat jangan menjelekkan yang Sabtu. Yang tidak boleh itu saling mengganggu, itu tidak boleh. Saling unjuk kekuatan, unjuk suara, unjuk ini, unjuk sampai gini, tidak boleh itu. Ya, jangan sampai. Kita ini ulama selalu mengajak akur, mengajak kompak, mengajak bersatu. Percikan-percikan kecil seperti apapun jangan sampai ada. Soalnya kalau kita sudah konflik, cekcok, ya sudah, barokahnya habis, minggat barokah itu. Kita kalau konflik, minggat barokah itu. Tidak kerasan di Indonesia ini. Coba lihat negara-negara Timur Tengah sekarang, konflik terus, tukar terus, saling bunuh terus. Ila yaumil qiyamah itu nanti. Indonesia kalau sudah kadung meletus itu, kadung pecah, itu nanti seperti itu. Makanya kita jangan sampai perbedaan ini dijadikan ajang perpecahan dan keterbelahan di antara kita ini. Kita harus selalu
bersatu agar kita yang kita lakukan ini semuanya bisa berkualitas dan bermutu gitu ya. Imam kita Imam Syafi'i sudah mengajarkan Pak, mengajarkan toleransi kepada kita. Ini di mana-mana saya ngomong ini. Kemarin saya ngomong di POPR kemarin di situ, di dinas POPR. Saya himbau jangan sampai ada perpecahan karena hari raya. NU dengan Muhammadiyah, organisasi terbesar di Indonesia, ini harus kompak, harus kompak. Yang NU, yang Muhammadiyah jangan sampai saling jotos, saling singgung, saling begini, saling begitu. Muhammadiyah dan NU itu baiknya disingkat saja Muhammad NU begitu. Muhammad NU, Muhammad itu Muhammadiyah, NU-nya ya NU. Insyaallah di Madura tidak ada permasalahan antara NU dan Muhammadiyah itu, tidak ada. Imam Syafi'i itu Abu Hanifah tidak ada masalah kok. Imam Syafi'i mazhabnya kunut salat subuh. Imam Abu Hanifah tidak kunut. Ya, satu ketika Imam Syafi'i salat di Masjid Irak dekat kuburan Abu Hanifah. Imam Syafi'i tidak kunut bersama santrinya. Ditanya oleh santrinya, "Imam, Kiai kok tidak kunut sembian? Padahal saya masih kunut." Apa kata beliau? "Saya tidak kunut menghargai ini yang ada dalam kuburan ini." Yang ada kuburan siapa? Imam Hanafi, Abu Hanifah. Pokoknya tidak kunut dia. Beliau masih menghargai Imam Abu Hanifah, beliau tidak kunut. Walaupun kata beliau kalau orang sholat subuh disunatkan kunut. Bukan wajib kunut, Pak. Ada yang bilang wajib, Pak? Ada. Sunat, Pak. Jangan sakit sama wajib. Kunut sunnah. Ditinggal boleh, dilakukan boleh. Tapi kalau meninggalkan itu tetap sholatnya sah, tapi tidak sempurna. Karena yang namanya sunnah dalam sholat itu dua. Satu sunat hayat itu bisa ditinggal dan tidak usah diganti dengan sujud sahwi kalau ditinggal. Tapi kalau yang kedua sunat tabaat itu kalau ditinggal itu diganti dengan sujud sahwi. Baik itu disengaja maupun tidak sengaja. Itulah imam kita mengajarkan kepada kita yang namanya toleransi. Insyaallah Sampang tetap kondusif walaupun tanggalnya berbeda, harinya berbeda, insyaallah tetap kondusif, aman, tentram, segar, bugar, tidak loyo insyaallah. Amin. Allahumma amin. Kemudian puasa ini Bapak, ini mari kita yang bisa puasa dari tanggal 1 silahkan, yang tidak bisa tanggal 1 sampai akhir tanggal 10 jangan sampai meninggalkan 2 hari. 2 hari ini penting. Kalau 1, 2, 3, 4 itu setiap harinya itu sama dengan puasa setahun. Sama dengan puasa setahun. Di riwayat Tirmidzi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam, "Siyamu kulli yaumin min asri dzulhijjah siyamu sanatin." Itu ada ya. Puasa setiap hari 10 Dzulhijjah itu sama dengan puasa satu tahun. Pahalanya seperti itu. Jadi eman-eman kalau kita tidak puasa. Alhamdulillah saya menjalankan itu. Kalau saya tidak melakukan itu, saya tidak berani nyuruh ke sampean. Ngajak sampean tidak berani, nanti tonggar saya, Pak. Tonggar ini nanti. Kalau tidak saya lakukan, ngajak kepada orang dikendalikan nanti dengan kendali neraka. Kaburu maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar murka Allah kamu mengatakan kepada orang yang mengatakan tapi tidak melakukan. An taqulu ma la taf'alun, kamu bilang begini tapi tidak melakukan begini. Ini besar murka Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan ditegur di ayat lain, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan? Ini berat ya. Makanya dulu ada ulama salaf sebelum beliau berdakwah mengajak orang lain kebaikan, beliaunya harus melakukan dulu baru mengajak begitu. Tidak berani kalau beliau belum melakukan kemudian mengajak baik kepada orang. Itu tidak berani. Ini kehati-hatian ya. Kehati-hatian. Jadi tanggal 1 ya. Kemudian setelah tanggal 1 sampai 7 selesai, kemudian di apa? Di tanggal 9 yang disebut dengan tarawih. Apa? Ya. 9. Tanggal 8 ya, tanggal 8-nya itu. Itu namanya hari tarwiyah. Ceritanya ini disebut tarwiyah itu kan hari apa? Hari mikir-mikir artinya itu. Karena Nabi Ibrahim setelah mimpi disuruh nyembelih anaknya Ismail, itu mikir-mikir Nabi Ibrahim. Apa benar apa mimpinya setan, apa dari malaikat ini disuruh Allah? Mikir-mikir tanggal 8 itu Ibrahim. Setelah mikir-mikir itu juga belum muncul, belum yakin hatinya dari Allah. Kemudian besoknya tidur lagi, mimpi lagi, suruh sembelih anaknya Ismail. Au fi nadaraka, ya penuhi nadarmu Ibrahim, sembelih anakmu itu, kamu sudah nazar ya. Oh iya, ini dari Allah, betul-betul dari Allah. Makanya disebut hari Arafah 9 itu. Ini hari di mana Nabi Ibrahim sudah mengetahui bahwa mimpinya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira sampean kalau anak sudah sembelih mau? Mau sampean? Anak yang baru tumbuh sudah sembelih. Pak Husnul. Nabi Ibrahim Masya Allah. Juga Nabi Ismailnya mau Pak. Ya bunayya inni adbahuka fanzur madza tara. Inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Ya bunayya inni ara fil manami anni, terus wahai anakku yang kecil, saya melihat kamu disuruh Allah disuruh sembelih. Apa kata Ismail? Kalau sampean sebagai anak, ya sampean saja Pak, dia lebih tua dari saya. Masa saya kecil mau disembelih? Sampean saja Pak, yang nyembelih saya kan gitu. Apa kata Ismail? If'al madza ma tu'mar. If'al ma tu'mar. Di ayat ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Itu anak, jawabnya anak. If'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Silakan Pak, saya potong disembelih apa yang kamu beritahu oleh Allah, silakan, insyaallah saya sabar. Ini anak baru gede, ABG maksudnya. Ya. ABG. Subhanallah, pengorbanan Ibrahim luar biasa. Itu disebut nazar. Kenapa? Ceritanya kan begini. Begitu Ibrahim itu haji ke Mekah, makanya di situ berkorban sangat banyak, ratusan onta, kambing, semuanya dipotong oleh Ibrahim, milik beliau. Sampai dengan orang-orang itu, tetangga-tetangganya, orang yang kenal itu, sampai apa, dibilang gini, masa Ibrahim itu menyembelih binatang sebanyak itu? Didengar Ibrahim, beliau bilang, lau anna li ibnan la adbahu. Kalau seandainya saya punya anak laki-laki sekarang ini, akan saya korbankan juga. Apalagi hanya binatang-binatang itu. Seandainya saya punya anak, saya korbankan juga. Inilah yang disebut nazar. Tercatat ini oleh malaikat disebut nazar. Pada waktu itu Nabi Ibrahim belum punya anak, Pak. Belum punya. Tak lama kemudian bertahun-tahun lama sudah Nabi Ibrahim punya anak
yang namanya Ismail. Begitu ABG langsung mimpi seperti itu. Ismail sudah ABG, anak baru gede, mimpi suruh sembelih anak. Yakin Ibrahim sampai ke Mina, dibawa anaknya itu dengan bawa tampar itu mau diikat. Setelah Ibrahim mau menyembelih dia, ada iblis datang di Mina itu, dilempar sama iblis, sama Ibrahim mundur. Ya. Kemudian di beberapa kedua datang ke Ismail, iblis itu kamu mau disembelih sama bapak. Dia tidak bilang-bilang, sudah kalau disuruh tidak apa-apa. Dilempar lagi itu mundur. Kemudian datang ke ibunya, itu lo anakmu mau disembelih sama Ibrahim sama bapak. Apa bilang ibu? Ya sudah kalau disuruh Allah tidak apa-apa. Dilempar lagi. Makanya 3 kali itu. Ya itu ceritanya. Disebut pertama kali Jamrah Ula, yang kedua Jamrah Wusta, yang ketiga Jamrah Aqabah. Itu cerita terjadinya awal mulanya melempar jamrah. Akhirnya ditidurkan, dibaringkan Ismail, kemudian potong. Tapi sebelum nyampe ditebus sama Allah melalui malaikat Jibril dengan kambing. Wa fadainahu bi dzibhin adzim. Dan saya tebus Ismail itu dengan kambing yang besar. Ternyata mau sembelih Ismail, yang terpotong apa? Kambing. Gitu ya. Oleh karena itu disyariatkan kurban. Semenjak itu disyariatkan kurban buat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat-umat yang lain, di mana sekarang kita ini termasuk ittiba millati Ibrahim. Anittabi millata Ibrahim hanifa. Kita ikut millah Ibrahim. Walaupun tidak seluruhnya, tapi sebagian di antaranya termasuk kurban ini. Ya. Setelah itu puasa yang kedua itu Yaumi Arafah. Ya. Tadi yang ke-8 Yaumut Tarwiyah, yang kedua itu Shaumi Yaumi Arafah. Jangan sampai ditinggal ini. Yang naik maturah je kaje. Sebagian datang tepatnya pada hari Rabu, hari Arafah kita puasa. Muntah sangkup dari ada ya sudah ngalak 2 poin. Hari Tarwiyah tanggal 8, hari Arafah tanggal 9. Tepatnya Selasa dan Rabu. Hari Kamis kita berhari raya. Berhari raya. Kalau Tarwiyah itu bisa menebus dosa 1 tahun yang sudah lewat. Kalau Arafah 1 tahun yang sudah lewat dan yang akan datang. Dan begitu juga ada hadis yang mengatakan riwayat Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siyamu yaumi Arafah bi alfi yaumin, ya, atau kasiyami alfi yaumin. Puasa hari Arafah itu sama dengan puasa 1000 hari, Pak. Banyak kan? Siyamu yaumi Arafah kasiyami alfi yaumin. Puasa hari Arafah itu seperti puasa 1000 hari di lain hari Arafah. Banyak, Pak, ya. Banyak. 1000, Pak. Pada bahasa 1000 hari. Tapi ini sampean jangan sampai salah paham. Ya, nanti saya mau puasa sekarang hari Arafah, nanti Ramadan yang akan datang tidak usah puasa ya. Karena sudah punya jatah 1000. Sudah punya jatah 1000, nanti untuk Ramadannya biar tidak usah puasa. Tidak seperti itu. Itu nanti di akhirat, bukan di sini.
1000 itu nanti dikasih di akhirat. Di sini kita harus tetap melaksanakan puasa seperti biasa. Sama saja dengan orang haji. Sampai haji di sana pulang, dia bilang, saya sudah pulang dari Mekah, sekarang nggak usah sholat lagi. Kenapa nggak usah sholat? Karena kiai bilang, sholat di Masjidil Haram 1 kali sama dengan sholat 100.000 kali di luar Masjidil Haram. Kemudian saya berada di sana itu 1 bulan kali 30, 100.000 kali 30 berapa ratus Pak? 300? Hah? Ya. 100.000 kali 30 3 kali. Hah? 3 juta. Saya datang dari Mekah sudah sholat 3 juta kali. Jadi sekarang saya pulang nggak usah sholat lagi. Mungkin ada orang yang seperti itu, datang di Mekah nggak sholat. Kenapa pemahamannya seperti itu, Pak? Sholat 1 kali di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali di luar Masjidil Haram. Pulang ke Madura sudah gratis, nggak ada sholat. Saya sudah dijadikan 1 Masjidil Haram, sudah sholat 3 juta kali. Berapa umurnya kalau 3 juta Pak? 5 kali sehari semalam. Kalau 1 bulan berapa? 5 kali 30 1 second. Kalau 1 tahun berapa? Insya Allah cukup 2 juta jelas. Tak usah banyak. Tidak seperti itu. Itu di dunia. Kalau di akhirat. Kalau itu semuanya di dunia, banyak amal-amal kita itu yang menggratiskan. Kalau seandainya diberikan di dunia, tapi itu tidak, itu di akhirat, ya. Seterusnya setelah ini lain lagi penjelasan ini masalah kurban. Ya, Pak Mujali dulu pesan kurban, Kiai nanti disinggung. Saya singgung kurban sekarang. Kurban itu apa artinya, Pak? Kurban itu artinya pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa ingin dekat kepada Allah, berkorbanlah. Berkorbanlah. Ya. Tapi istilah kurban di sini tidak sembarang binatang yang bisa dibuat kurban. Terbatas ilan na'am, binatang yang disebut dengan onta, itu yang paling mahal kalau di Saudi. Untuk berapa orang? Onta untuk orang tuh 7 orang. Yang kedua sapi juga untuk 7 orang. Kalau untuk 8 ya bisa, ada apa-apa juga. Untuk 8 bisa juga sapi. Tapi dengan catatan harus tambahin embik setong. Ya, untuk tangganya Pak. Untuk kotongko itu. Benar setong sekeluarga. Benar setong sekeluarga. Oh, enggak. Orang beda. Sehingga setong pas keluarga ya. Itu untuk sekeluarga. Ini sekeluarga mulai 10, ini 10. Gentar anda. Mericat Pak. Satu saja tempat sampean mericat ya. Itu hanya gambaran saja Pak. Jadi kalau ada orang bilang korban yang besar, yang gemuk, yang kuat, yang sehat, itu nanti korban itu semuanya dijadikan kendaraan. Betul Pak, memang bukan hanya kurban yang jadi kendaraan kita. Semua amal ini nanti jadi kendaraan Pak. Ya, semua amal soleh itu bakal jadi kendaraan kita. Di mana? Di akhirat. Khususnya di mana? Khususnya waktu kita bangkit, bangun, hidup lagi dari kubur, bangun itu nanti ke mahsyar, jauh mahsyar itu. Karena konon kabarnya mahsyar itu, padang mahsyar itu letaknya di mana? Letaknya di Syam. Nanti lurusnya Syam pokoknya. Entah di mana, di atas, wallahu a'lam nanti. Makanya kalau orang Indonesia bangun bangkit dari kubur, mau ke Syam sana, naik apa kalau tidak ada kendaraan? Naik sepur, naik kereta api, tidak ada Pak. Naik mobil, tidak ada mobil sudah. Yang ada amal soleh dan amal buruk. Kita punya amal soleh, insya Allah amal kita begitu bangkit di kubur bangun
langsung kita naiki kendaraan amal kita itu. Termasuk diantaranya korban ini. Makanya kalau kita ingin dekat ke Allah SWT selain sholat-sholat sunnah ini dan amal-amal sunnah, kita berkorban. Berkorban itu ada dua, Pak. Ada wajib, ada sunnah. Tidak wajib berkorban itu kalau tidak nazar, ya. Karena menurut mazhab Syafi'i, kurban itu adalah sunnatun muakkadah, sunnat yang dikuatkan, sunnat yang kokoh gitu. Jadi kalau tidak nazar tidak wajib. Tapi kalau sudah nazar itu menjadi wajib. Beda memang. Kalau kurban nazar itu hukumnya wajib. Pak Husnul bilang, saya nanti kalau dapat istri yang kedua, saya nazar akan berkorban sapi yang besar. Nazar. Pak Husnul bilang, kalau nanti saya kawin lagi dapat istri yang kedua, saya nazar kurban sapi yang besar, limusin. Ternyata dapat istri juga yang kedua, wajib kurban. Bukan sunnah lagi, tapi wajib. Apa konsekuensinya wajib? Ya harus korban. Yang kedua konsekuensinya Pak Husnul tidak boleh makan satu siris pun, tidak boleh makan kurbannya. Kalau wajib. Iya. Yang kedua sunnah, tidak nazar, tidak apa-apa, dia punya kemampuan. Kurban itu sunnah. Satu sapi untuk 7 orang, satu unta untuk 7 orang, satu kambing 1 orang. Tapi kalau sunnah, maka sampean boleh memakan itu. Walaupun sampai sepertiga, tidak apa-apa, yang bagus paling banyak sepertiga dari korban yang dia sembelih itu. Lebih pun tidak apa-apa, tapi tidak apa-apanya itu ya lebih bagus apa-apa, ya diberikan saja kepada orang lain, ngambil sedikit, lukoman kata beberapa suapan untuk litabarruk, karena memang tujuannya untuk diberikan kepada orang. Itu konsekuensinya. Kemudian konsekuensi yang ketiga, kurban itu tidak boleh diberikan apanya? Matangnya, rebusannya, gorengannya, satinya, tidak boleh. Harus diberikan mentahnya. Wa yajibu, kata kitab fikih, wa yajibu an tuqsamat tadhiyatu ni'an. Wajib daging korban itu dibagi mentahnya. Seumpama gini, untuk konsumsi, untuk orang yang kerja, umpama untuk makan pagi, ya ada apa-apa, ya ngambil dari situ, ya ada apa-apa. Kan untuk makan itu, bukan dibagi, ya, bukan dibagi untuk makan orang-orang di situ. Apa dimasak oleh Bu Gedung, boleh ada apa-apa. Tapi kadang-kadang kan begini, saya kan sering juga ngomong sama orang-orang. Kadang-kadang sebagian orang, saya tidak nyebut namanya, dia mau hajatan, ada hajatan untuk menikahkan anaknya, dapat kurban 2 atau berapa, ditunggu-tunggu udah disembelih sampai di hari tasyrik tanggal 13-nya. Untuk apa? Untuk konsumsinya para tamu. Itu tidak dibagi, itu tidak boleh, Pak. Tidak boleh. Itu lepas keluar dari tujuan kurban semula. Kurban itu ya harus dibagi-bagi, tidak bisa dibuat selamatan seperti itu. Mungkin bijak, Oke. mana biasa kita pun lumrah. Kadang-kadang taki intihannya dah tadana kurban. Kisah bahagia kita makan itu gitu. Cuma tempat kajian pas kita baik kurban angkan ya sampai lagi itu. Ya, kenapa? Ya begitu, Mbak. Masalah kiainya korban TB korban TB sama kiainya. Kiainya korban TB. Kulo kan mator korban TB
si korban nikah boleh ngambil berapa? Boleh ngambilnya itu afdolnya tidak lebih dari sepertiga. Tapi lebih dari sepertiga juga boleh ya. Artinya kalau dia korban sendiri, kemudian sebagian itu dibagi-bagi, sebagian untuk hajatannya itu masih boleh. Yang muskil itu kalau punya orang, bukan dia sendiri yang korban, tapi punya orang dititipkan untuk disembelihkan, disalurkan kepada yang berhak. Gentong. Kemudian dikentong kapnya nang lawan. Kalau kita baca ibu, saya sampai lebih di pasti kentong. Pak Intihan dia dekat pada Tak boleh ya. Buat pada bini nureng tu. Iya mana bini orang, atau memang punya orang, tapi sudah minta sama orangnya, ridho birridho. Boleh. Ini loh korban kakek kok minta sekian, Aku ngangak bertanya kok minta sekian. Itu kan punya orangnya. Sudah diberi apa-apa sudah. Ya. Diberi apa-apa. Empon kayak lepas itu panjenengan pokang dua atau separuh. Tidak apa. Karena yang berhak dia kan. Iya. Tapi afdolnya ini memang harus afdolnya itu dibagi-bagi secara. Lagi kalau tidak ada transaksi berarti tidak bisa ya? Ya, tidak bisa. Iya. Tidak bisa. Mungkin kolej yang beri. Kalau mari kolej artinya pernah manajemen menyampaikan. Kolej sampean. Kolej bisa. Insyaallah tahun Februari kita sudah menyampaikan. Jadi mungkin kita pada Diperbarui. Akan sarang kolej yang beri. Itu kan ingin sampai. Ingin sampai. Kemudian kolej kita akan dijual tak ingin ya bang. Tak ingin. Kemudian setelah ini kan setelah ini kolej gelap bagi orang seberhak orang miskin. Para keberes miskin jual kolej tak masalah. Setahun lagi karena saya kurban, pak jual. Cuma panitia ya. Panitia tak boleh juga jual. Kecuali bagi ke salah satu panitia seberhak jual tak masalah. Mungkin kecil ni kita cek tu je ni depan jenazah ibu. Dia berdiri di luar panitia, kali itu jadi korban sapi kan itu kolej ni. Bagi panitia. Dia panitia atau di luar situ ini panitia. Kemudian sering si panitia itu jual tak masalah. Oleh tak apa. Jadi gini Pak, masalah orang yang jual kurban tidak boleh, itu harus cicir, harus jelas. Kurban itu tidak boleh dijual. Yang tidak boleh dijual itu oleh orang yang kurban atau orang yang menerima kurban sebagai wakilnya, itu tidak boleh menjualnya. Tapi ketika orang miskin yang berhak kurban itu dapat bagian hari raya buahnya, dari sana 2 kilo, dari sana 3 kilo, dari sana sampai dapat setengah kintal, kemudian dijual oleh orang berhak yang menerima itu, tidak masalah, sudah pilih dia. Panitia yang menerima itu tidak boleh jual. Misalnya sini panitia 7, Pak Mel sini. Kemudian oleh panitia sapinya mau dijual setelah dipotong, mau dibuat bangunan masjid, jangan Pak. Itu suka betul. Kan ikan itu banyak patungan. Mungkin saya petong goreng saya patungan itu. Berdekat kolej berkuliah ke takmir. Saya petok itu. Pas senang takmir, kolej itu dijual masuk ke kas. Tidak apa tu. Takmir saya ada takmir, Pak bunyi. Panitia kali itu. Dan saya petok itu kan akurban pasar aku dia takmir Masjid Al-Inas. Kita Masjid Al-Inas ada bentuk panitia kan. Jadi orang saya betok sebatu anggal itu sepakat kolej itu paling akhir ke takmir ke panitia karena takmir saat itu. Nah pas sering takmir sering panitia jual pas masuk ke kas. Sepakat sepatungan ya. Ridho kan? Kenapa benar Ridho?
lebih jelas nanti. Mungkin kali itu anak beri program kali itu nanti dia kaitan itu oleh akan diberikan ke satu orang. Kemudian satu orang itu akan dijual diberikan kepada pembiayaan anak yatim yang kontrak akhir kategori kayak gitu. Pada lagi hidup lagi dia. Mungkin. Ya. Mungkin pada dari kemana? Ya. Kaul muktamad tidak boleh sekat sebelah masjid. Jika sekolah kuat lah. Oleh sekat di sebelah masjid tak boleh. Jelas? Tak boleh. Karena alokasinya untuk pukul rumah sakit. Jika kawal sekuat dah. Pada berkawal saya tak kuat. Jika ada masjid oleh beri zakat beda sama lagi. Tapi kurang sehat buku pula. Tapi ketika zakat ibaki ke salah satu takmir masjid semiskin tandi kemudian bi orang semiskin gila banyak isabah masjid oleh tak masalah pada berkeringat Ngereng-ngereng kondo di situ. ya Apa-apa. ngereng lah kita di sini menggunakan pola yang tadi membagi hewan kurban itu sepertiga bagian. Sepertiganya adalah hak daripada orang kafir atau tidak mampu. Sepertiganya adalah pengorban. Sepertiganya adalah tetangga keluarga yang ada di sini. Kemudian sapi yang ada di kita itu katakanlah yang sekarang ada 6 atau 3. Apakah boleh? Karena sudah ada angkat 3 dulu. Kalau 3 kan sepertiga berarti dapat satu. Satu untuk tetangga, satu untuk fakir, satu untuk pengorban. Apakah boleh langsung kita sembelih satu, terus kita bilang ya ini bagiannya orang miskin, satu sapi. Padahal di situ sebenarnya satu sapi itu harusnya kan dibagi 3 sepertiganya untuk pengorban, sepertiganya untuk tetangga, sepertiganya untuk fakir. Apakah boleh seperti itu? Karena ada 3 sapi, Mas. Ini satunya untuk kita potong biar nggak bingung bungkusnya. Di sini kita kasih fakir miskin. Pertama kita dahulukan bisa bungkus langsung kita kasih. Yang kedua untuk tetangga. Yang ketiga adalah bagiannya yang berkorban. Apakah boleh seperti itu atau tetap harus menggunakan sapi satu harus tetap dibagi? ya, satu saja digunakan seperti itu. Yang pertama tadi Boleh. yang pertama Berarti bisa ya satu alat. enggak yang pertama tadi potong Potong bagi 3. bagi tiga Harus yang tetap ya bagi karena 3 itu satu kan sapi tetap. kesepakatan itu sudah yang patungan Beda besarnya barangkali. ya. Bukan masalah beda besarnya Pak. Sekarang kalau hanya 6 itu masih gampang. Nah kalau sudah ribuan harus memilahkan dagingnya, sapinya ini siapa? Kecuali mereka ikhlas seperti tadi diberikan wes untuk diberikan ke sunnah wes tidak usah nggak ada masalah karena di situ ada haknya orang miskin. Mungkin hampir mereka kayak itu ada kesepakatan dari yang itu. Ada kesepakatannya Nanti perorangan dia ketenangan. Oleh pasaki, jadi korban tak ada pak. Kesepakatan apa? Ada orang macam ini kan rencana korban untuk konsumsi ini. Mereka sampai dia berkonsumsi. Ini sebuah angkatan dengan pribadi. Boleh kan halal. Halal tanah. Tidak maksudnya jatah kenapa tetap yang pertama untuk konsumsi. Jadi untuk korban. Memang kan jatah 50 sangat gresek dia. Tapi luar konsumsi apa dipotong langsung begini. Mungkin dengan anak nikah karena sepakat ya kan. Panitia sepakat. Jaga itu. Terus ada pak. Apa sekolah ni? Kalau yang kalah sampai tak masalah. Berdengar panitia yang serah ke panitia. Dua. Hasil dia masuk gas, tidak masalah. Okey. Dia sepakat. Dia ada yang lagi. Okey. Boleh tadi. Boleh
kasih Pak Samsul. Samsul, banyak kegiatan apa yang perlu ditanyakan. Malaysia tapi Kemarin apa? Yang belum ngerti ditanya. sudah beda sih tanya lagi. Tetap satu sapi harus dibagi 3 dulu itu. Iya, iya. Tidak subhat, Pak. Tidak sedia. Mana lebih rok ada tuh. Apa dimasuk Kalau perok pada sendok bagi ke sendok. Kan banyak yang mau, Pak. Ateh nggak disukai. Apa boleh ateh? Makin Tiburi kan to pada termasuk ada ke forum dan semua orang musyawarah tadi. Nah, melebih kisah pun biasa Tiburi. Pakai ka sape. Dia pernah sampai ka tinto termasuk juga itu pintu bisa. Bisa. Kok coba ke Bandung? Begini, Kiai, mohon maaf Kiai. Ada dua pendapat. Ada salah satu Kiai mengatakan begini. Kurban itu bisa untuk satu keluarga, satu kambing itu satu keluarga. Karena Rasulullah dulu katanya begitu. Jadi kurban 2 kambing, satu untuk keluarga, satu untuk umatnya. Gitu. Sementara ada paham lain yang mengatakan 7 orang itu satu sapi, satu kambing satu sapi. Itu tunjuknya. Gini ya. Itu pahalanya, Pak. Pahalanya bisa untuk berapa orang saja pahalanya. Tapi tuntutannya, haknya itu, ya, itu hanya 7 orang kalau sapi, unta 7 orang, kerbau 7 orang. Kalau pahala berapa saja bisa, Pak. Saya korban sekarang kambing untuk saya, tapi saya pahalanya saya hadiahkan kepada bapak saya, ibu saya, kakek nenek saya, itu bisa. Makanya Nabi pernah berkorban. Karena Nabi SAW qarraba kabsaini akranaini wa qala hadza li amman lam yudhi min ummati. 2 untuk dirinya, yang satunya bilang beliau hadza amman lam yudhi min ummati. Ini untuk umatku yang tidak mampu berkorban biar dapat pahalanya juga. Jadi orang-orang yang fakir yang tidak mau berkorban itu nanti dapat pahala kurban yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW secara gratis untuk umatnya. Pahalanya dia ya. Iya, pahalanya. Sahnya itu satu-satu kalau Satu-satu, iya. Boleh juga sapi 8, tapi catatannya harus tambah kambing 1. Untuk 9 tambah kambing 2. Mau tanya Yang kedua Kiai, mohon izin. Nadar itu apakah harus dilaksanakan atau misalnya tidak bisa dilaksanakan bisa diganti dengan yang lain, misalkan diganti puasa atau yang lain, menurut Kiai? Maksudnya apa? Nadar, kita menadar, sementara kita tidak bisa melaksanakan nadar itu, apakah bisa diganti dengan yang lain, misalkan puasa atau bagaimana gitu? Oh, tidak bisa. Harus. Kecuali sesuatu yang tidak boleh dinadarkan, itu baru nanti tidak boleh dilakukan, tapi harus bayar kafarat saum, kafarat sumpah. Contohnya gitu. Contohnya saya kalau untung dagangan saya untung ini banyak, saya mau beli sabu sekian. Sedot bersama-sama teman. Itu tidak boleh dilaksanakan walaupun nadar. Nadar itu kan. Saya nadar nanti kalau saya untung dengan saya banyak untungnya, akan saya beli sabu sekian, akan saya hisab bersama-sama teman. Itu nazar maksiat, tidak boleh dilaksanakan walaupun nazar, tapi harus nanti solusinya bayar kafarat yamin, bayar kafarat sumpah. Pilih di antara 3. Pertama, memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian 10 orang miskin, atau puasa 3 hari. Tahyir, milih, itu tidak apa-apa. Kafarat yamin, kafarat nazar yang tidak boleh, maka harus bayar kafarat yamin. Tidak boleh nazar itu dilakukan. Kalau nazar maksiat tidak boleh dilakukan, tapi solusinya harus diganti takfir kafarat dengan kafarat sumpah. Kalau tidak dilakukan Kiai, karena itu sesuatu yang tidak baik gitu ya. Kalau tidak dilakukan, misalkan puasa tidak melakukan, yang itu juga melakukan menurut tunjuknya. Dendanya tidak dilakukan. Kafaratnya itu ya. Dosa, hutang.
Ribu. Ditagih. Monggo, Bu. Bu anu, Bu siapa? Buah pipa. Bu Habibah, monggo. Keras. Satu kambing itu untuk satu keluarga boleh. Pahalanya boleh. Tapi tuntutannya tetap sendiri-sendiri. Pahalanya boleh untuk berapa orang saja boleh. Ya. Tapi tuntutannya itu untuk 1 orang kambing, 7 orang sapi, 7 orang unta. Pahalanya boleh. Sampean kambing untuk sampean 1, tapi pahalanya saya bagi ke keluarga sak rumah ini semuanya. Matur kalau pahalanya untuk serumah boleh. Iya. Dapat pahalanya, dapat pahala. Boleh. Ya, Pak. Kurban hari itu. Malam sekali itu teori. Tarbisan gitu. Kayak sarang kurban. Kan itu aku naik bentuk panitia. Pun menapi sampai untuk pembiayaannya gitu penyembelihan 300 teori. Menapi embe itu 100. Kemudian dengan hari Selas, hari Kamis kena telas ya kamu berdua embe lepas langsung sabar. Sabar tadi akad di ongkos tadi akad penapa. Pakai cuma totoran ya tang be kurban akid juga gitu. Ya rasa nerima. Iki panitia. Iya. Nerima. Nah, menerima pun kan gitu. Aman gitu. Kita aja pakai seria. Aman. Terus. Maksudnya pun kenapa kita beli ya? Ibu lagi dah serang. Udah panitia gitu. Anu kata kan terpan punya Apollo ngombe kan. Pas kulak ku saya bedereng nonton pas sabar kan. Sabar. Apollo. Ya tang kurban kali itu. Saya rasa nerima. Iki panitia gitu. Ikinya mana? Berarti akan Mana menjawab. Pak Samsul? Itu Pak Samsul itu. Saya nangkung. Oke. Ketemu Karena begini Pak, Ya, samisan gitu. orang yang nyembelih kurban itu kan sebagai wakil. Yang punya itu namanya muwakil, orang yang mewakilkan. Diwakilkan kepada siapa? Kepada panitia. Namanya siapa panitia? Si A, ya Pak Haji itu yang punya tanggung jawab menyembelih. Mas ongkos ke beri. Ya terserah dia minta ongkos sama dia. Berarti mau tak majer akun. Ya antara dia dengan dia Pak. Contohnya laki. Contohnya laki. Itu bentar dulu. Antara wakil dengan muwakil. Ya, antara Samsul itu wakil menerimanya atas nama panitia Pak, bukan dengan pribadi. muwakil. Ya. Dan itu Pak, waktu memberikan itu kan harus disebut namanya. Untuk siapa kurban? Kan beli lagi sebut. Engki, akan Pak Wibat ya terakhir itu kurban sebulan. Kamper sama untuk cebong itu kan bisa. Engki, namun pembiayaan notek sebut. Oh, biar ada di luar anu nih kepon. Dalam bacaan nikah pada sendiri makanya. Iya. Ya secara syariat harus bayar Pak. Secara syariat harus bayar karena itu alakoh itu yang beli itu. Molet apa itu. Dan contoh Pak Samsul ini yang lain tadi. Aku rumah Bu. Pak Nembe. Pak Andeka Kolombe. Tangga duit. Itu memperjelas apakah memang di sepertiga haknya dari korban itu memang wajib kita keluarkan nyawa miskin. Gimana? Akan ceramah seperti itu. Apakah memang sepertiga itu wajib kita keluarkan? Itu haknya fakir atau orang miskin atau tidak? Ya pokoknya sebagian paling banyak itu harus dikeluarkan. Iya. Kan tidak, ini kita bicara panitia ya. Karena kan kami panitia ya. Semua anggota di sini panitia. Nah, dapat kalau sekarang calon dapat sampai 6. Nah, pada saat kita nyembelih itu sudah kami hitung dengan hitungan yang ada. Kita kira-kira kurang lebih dapat 700 sekian bungkus berapa orang. Nah,
fakir itu kalau hitungannya selisihnya 200 sekian. Nah, apakah memang wajib kita keluarkan fakir itu semua? Atau tadi misalkan boleh kita terserah bagi siapa saja? Kan bagiannya kan sepertiga. Ya. Itu wajib. Ya, ke orang miskin itu wajib, Pak. Wajib. Ya, wajib nyampe. Dari panitia itu wajib diberikan ke fakir miskin. Ken ukuran fakir miskin kak dinto kayak gori. Asal perlu diperjelas. Menampilkan dia juga punya rumah fakir miskin kapi. Malah bikin to ni kan. Banyak saya Ukuran fakir miskin secara syar'i. Saya tidak bilang ukuran miskin secara statistik ya. Tapi secara ukuran syar'i. Ukuran fakir miskin itu harus tahu pembelanjaan setiap harinya berapa. Kalau satu kakak pembelanjaan setiap harinya itu satu hari 100.000. Kemudian dia punya hasil hanya 45.000. Itu fakir namanya. Kalau orang itu 100.000 per hari habisnya beras, lauk pauk semuanya, ini miskin. Tapi hasilnya bekerja itu hanya dapat 50 ke atas, tidak sampai 100. Mungkin 75, 85, 90, 95 dan sampai 100 itu kategori miskin. Artinya 50% ke atas dan sampai full itu masih miskin. Ya. Itu kalau kita ukur dari segi pembelanjaan. Jadi ukurannya karena definisinya kan begini. Al-miskinu huwa man la malah wala kasba yakfihi. Yang disebutkan itu orang yang tidak punya harta dan tidak punya pekerjaan yang bisa nyukupi kebutuhan. Itu miskin. Terusannya wal fakiru aswa'u halan minal miskin. Orang fakir itu lebih buruk kondisinya daripada orang miskin. Itu penjabarannya seperti tadi. Di bawah 50% dari kebutuhan maksimalnya. Itu. Ini Pak Gai, ya. Ini sedikit mungkin melenceng dari masalah syar'i ini. Ini mungkin ada teman saya sekitar 10 orang. 10 orang ini sumbangan Gai untuk beli sapi, untuk korban. Apa gimana hukumnya yang 10 orang ini? Apa bisa kan dia? Karena ketidakmampuan dari kalau 7 orang. Bahkan sekelas lah kan. Bisa enggak seperti itu patungan? 100 juga. Gimana Pak? Coba diulang Pak. Ini diperjelas Pak. Nah sekali itu jadi kadang ni elak sekolah kan itu dianggap di sekolah kan itu karena efek sombongan kurban misalnya 100.000-an. Jadi lebih orang sekat. Lebih orang sekat. Pas dia beli sampai untuk kurban. Pertanyaannya gimana? Pertanyaannya apa termasuk kurban? Ini masalah kurban juga. Kurban. Tapi kan bukan 7 orang ya, maksudnya gitu. 50 orang gitu ya. Kan banyak di sini. Iya kurban apa? Kurban uang. Ya kan itu biasa mesti di sekolah sekali. Sedekah. Kan benih kurban lagi kurban juga. Iya, kurban sedekah. Itu tadi kamu bawa bola gitu, udah gitu. Jadi tidak termasuk korban berarti. Ya kurban sedekah itu Pak. Jadi tetap hukumnya tetap seperti Ya oleh cara keng tak benih kurban asli. Dan pelatihan di sekolah itu kan ada gitu. Latihan. Masalahnya betul idul kurban masalahnya. Kita apa kau ngampong betul. Ngampong. Kan aja lain. Aman desa. Arisan korban. Kami ada 7 orang. Ayo. Boleh. Ya. Keja buruk kita
Saya kembali ke tema tadi. Ada memuliakan bulan. Tadi yang diterangkan itu cuma 10 hari pertama. Terus bagaimana dengan 20 hari berikutnya? Apakah ada amalan yang harus kita jalankan lagi? Ya, atau ada tuntunan yang memang kita harus jalankan di 20 hari berikutnya di bulan? Baik. Tadi itu hanya 10 hari pertama. Kemudian 3 hari ke belakang 11, 12, 13 itu sama afdolnya. Cuman di bawahnya 10 hari pertama tadi Pak. Makanya dalam hari tasyrik itu masih disunatkan perbanyak takbir. 11, 12, 13 itu disunatkan setiap setelah sholat berbanyak takbir. Tentunya setelah wiridan yang sudah ditentukan sebelumnya. Setelah itu baru takbir yang banyak. Sunat itu. Kemudian ke belakang hari tasyrik itu seperti biasa. Seperti biasa lagi. Jadi yang afdol itu memang khusus dalam 10 hari pertama. Kemudian 3 hari tasyrik itu 11, 12, 13. Kemudian setelah itu biasa lagi seperti bulan-bulan yang lain. Nanti baru tanggal 1 Muharram itu beda lagi. Makanya kalau saya baca khutbah itu saya cocokkan dengan bulannya. Kalau bulan Syawal ya mari kita bahas Syawal, mengingatkan. Takut tahun lalu sekarang 1 tahun lupa diingatkan lagi gitu loh ya. Karena manusia sifatnya lupa. Untuk kadang bulan Dzulhijjah banyak diisi pernikahan. Akad nikah banyak apa juga dilanjutkan. Yang tidak boleh akad nikah itu kalau waktu di WC tidak boleh. Lainnya bisa. Waktu di WC. Kalau Rasulullah itu menikahnya itu pernah beliau menikah di bulan Dzulqa'dah. Bulan apa Dzulqa'dah? TKP ini setelah Syawal. Rasulullah menikahi seorang perempuan namanya Siti Maimunah itu tepatnya di bulan Dzulqa'dah. Dan bulan Dzulqa'dah ini termasuk min ashuril hurum, termasuk bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang pada mau nikah bulan Dzulqa'dah? Bulan TKP. Padahal saya sare TKP. Karena yang bini perlu TKP. Berarti dasarnya lah kuat. Mata kendai. Tapi makin banyak sih PKP. Bagus ya. Muharram banyak bagus. Saya pernah datang pernikahan di Perinduan, pengasuh Perinduan itu mengawinkan anaknya 2 sekaligus pada bulan Muharram. Tidak apa-apa bagus. 2 sekaligus. Mungkin jatuh tanda gitu. Oh bagus Aku ya. kalah salah satu. Banyak Roma itu. Baru kalah saya. Kalah mentah ente pakai kita. Ada surah keket, sama surah keket kok kalah lagi. Engkil ya. Pada seorang aneh gitu, pada musuh orang. Di desa sekarang sering pun 2 orang yang peletong sekali itu bisa efisiensi Pak. Kalau disatukan itu biasanya sapi 2 habis cukup 1 Pak. Efisiensi, ngirit waktu, ngirit biaya. Tuh. Berarti semua bulan ini baik ya Kak Kiai? Oh ya Bonsera, syariat tadi. Itu anggapan yang tidak benar. Orang Madura taklah baik. Tidak apa-apa ya. Yang tidak boleh itu kalau 1 tahun kawin 2 tidak boleh. 1 tahun kawin 2 sekaligus, nikahnya bareng. Ini walinya 2, mantannya 2, langsung akad bersama 1. Tidak boleh. Kalau gantian tidak apa-apa. Pak Mujali ada jodoh kali. Kalau akad itu aja.
ber ngai ibu, koi panika. Aja gua. Benar pola tanya nih ketua. Saya tanya dulu. Barangkali ada yang dipertanyakan. Pola kurbanan. Ini abang muda panitia. Masyarakat panitia aja Bang. Hah? Oh, masyarakat panitia. Kita kan dah lebih panitia. Sampai nak nikah. Cukup Pak? Kalau setengah sangat? Pengayat, kita tanya. Cukup ke, cukup. Nah, lagi pengajian boleh, insya Allah membahas yang ada kaitannya dengan puasa Muharram. Yatiman. Oke. Yatiman. Nolong bolong yatiman. Adik biadanya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin. Sallallahu alaihi wasallam wa ala bi an-najmil asqam wal alam wal ahad wal abad wal awrad wal bala wal ba'd wal afdar. Tudru alaina alim ya rizq al midrar. Tudru alaina alim ya rizq al midrar wa taqdilana wa lahum yahjim al awtar. Shana min dal dunya dal karar bi rahmatika ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. اللهم علمنا علما نفقه به وامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكه المقربين اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالسوء والعافيه برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار وصلى الله على سيدنا محمد النبي المختار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Demikian yang bisa saya sampaikan, para lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. إلى يوم الطريق ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد.